warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menempuh tugas anatomi sistem endokrin. Dosen pengampu Pak Hendrik Didi Harto Eskepners MPD. Jemius Billy NIM 2223. Kelenjar dalam sistem endokrin: hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, testis. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans di dalam pulau-pulau Langerhans terhadap sel alfa beta dan sel delta. Hormon yang dihasilkan insulin yang dideklarasikan oleh sel beta, hormon glukagon yang dideklarasikan oleh sel alfa. Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas, glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi meningkatkan kadar gula darah dalam darah. Tipe hormon asam amino insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi menurunkan kadar gula dalam. Tipe hormon asam amino. Somatostatin dihasilkan oleh sel delta, berfungsi di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin di glukagon. Somatostatin diproduksi juga disalurkan pencernaan, berfungsi secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Adapun hormon insulin dan glukagon tersebut bekerja secara berlawan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon di glukagon akan mengubah glukagon menjadi glukosa. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas. Fungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot, glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah menjadi meningkat. Hiposekresi hormon insulin, diabetes mellitus DM, tipe 1 IDDM. Penyakit ini sepenuhnya bergantung dengan insulin. Penyakit ini sering didapatkan pada anak-anak atau dewasa muda. Pengobatan dapat mengganti insulin sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Diabetes mellitus DM tipe 2 NIDDM. Pada penyakit ini, insulin diproduksi bisa dalam jumlah yang kurang memadai atau memadai, tetapi terdapat gangguan dalam kualitas dan mekanisme kerjanya. Faktor risiko penyakit ini sepertinya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus dan obesitas. Kelenjar gonad atau kelamin terbagi atas dua kelenjar, yaitu ovarium atau testis. Ovarium anatomi sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibilin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad. Fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Progesteron
penebalan dan perbaikan dinding uterus rahim. Testosteron menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Estrogen dapat berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita, siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar memai. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa, folikel, dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dengan progesteron mempengaruhi sifat kelamin sekunder wanita dan proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menemui ovum. Dampak hiposekresi hormon pada wanita. Penurunan pada produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati, tidak dapat menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. A. Tidak mengalami menstruasi atau haid tidak teratur. B. Fungsi ovarium yang buruk. C. Perdarahan rahim abnormal. D. Flek dan sakit perut selama kehamilan. B. Testis anatomi merupakan organ reproduksi internal pada pria, bentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan yang disebut dengan lobulus. Testis terdiri dari 2000 sampai 3000 lobulus. Hormon yang menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan lihibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Manfaat hormon testosteron bagi pria: mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Pria dengan hormon testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena Alzheimer. Mereka juga pemilik memori verbal, kemampuan spesial, dan pelajaran matematika yang lebih baik. B. Membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat berhubungan intim dengan pasangannya. C. Mengurangi lemak perut. Tapi hormon yang dilakukan pada pria dapat mengaruhi kadar lemak dan perut. D. Meningkatkan kualitas hidup. Seorang pria dengan kadar testosteron tinggi dapat menurunkan risiko depresi, mudah marah, dan kelelahan. Hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar menentukan ciri-ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Penebalan dan perbaikan dinding uterus rahim menentukan ciri-ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Mekanisme hormon pada pria. Dampak hipersekresi hormon testosteron pada pria. A. Kelebihannya sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung. B. Rambut rontok. C. Menyebabkan meningkatnya kadar hidrotestosteron DHT. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. D. Kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Dampak hiposekresi hormon testosteron bagi pria. Dampak kadar hormon ini turun, pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan berfungsi seksual seperti berkurangnya hasrat berhubungan intim, frekuensi ereksi, fungsi seksual. Bukan hanya kehidupan seksual, dampak lain dan kurangnya hormon testosteron adalah stres dan depresi, kenaikan berat badan, meningkatnya lemak tubuh, dan berkurangnya otot, sulit berkonsentrasi. Terima kasih. Mungkin sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.